Perkenalkan, nama saya Rose Silalahi, NPM saya 180106071. Grup B, mata kuliah Micro Teaching. Dosen Binsar Tison Gultom, SPD MSc. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat? Wah, luar biasa. Sehat semua ya. Wah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Kamu? Atau kamu? Kok nggak ada yang mau? Ya udah, kali ini ibu yang akan memimpin ya. Memimpin doanya hari ini. Oke. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir? Udah tahu lah ya kan siapa yang tidak hadir? Coba dilihat samping kiri kanannya, siapa yang tidak hadir? Siapa? Oh, nanti ketua dicatat ya siapa yang tidak hadir. Nanti kasih ke ibu, oke? Oke, matikan video. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Siapa yang tahu materi kita hari ini apa? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Kan kalian nggak buka buku di rumah? Apa? Iya, materi kita sekarang adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ini materi kita hari ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Siapa yang tahu apa itu kebijakan? Kebijakan. Ada yang tahu apa itu kebijakan? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Kamu? Kamu? Kebijakan itu adalah apa? Kebijakan itu berasal dari kata apa? Kata kean. Berasal dari kata imbuhan kean. Jadi bijak adalah pandai, mahir, atau yang menggunakan akal budi. Itulah kebijakan. Jadi kebijakan itu bisa disimpulkan kemahiran atau kepandaian. Sekarang kita masuk ke moneter. Apa itu moneter? Apa itu moneter? Ada yang tahu apa itu moneter? Ada yang tahu? Kamu tahu? Moneter itu adalah keuangan atau yang mengenai uang. Itulah kebijakan dan moneter. Inilah apa itu kebijakan, ini moneter. Oke? Jadi siapa yang mengerti atau yang mengetahui apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter. Siapa yang mengerti apa itu kebijakan moneter? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu kebijakan dan apa itu moneter. Jadi kebijakan moneter itu apa? Ada yang tahu apa itu moneter? Apa itu kebijakan moneter? Ada yang tahu? Kamu? Iya. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Lanjut, sekarang kita masuk ke peran kebijakan moneter. Kita sekarang masuk ke peran kebijakan moneter. Perannya. Siapa yang tahu apa peran dari kebijakan moneter? Kamu tahu? Atau kamu tahu? Ada yang tahu? Apa? Iya, peran kebijakan moneter itu adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Jadi peran dari kebijakan moneter ini adalah sebagai instrumen uang beredar.
Tujuannya itu agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itulah peran dari kebijakan moneter sebagai instrumen uang yang beredar. Sekarang kita masuk ke fungsi. Siapa yang tahu apa aja fungsi dari kebijakan moneter? Ada yang tahu apa aja fungsi dari kebijakan moneter? Ada yang tahu? Fungsinya itu ada 4. Siapa yang tahu? Yang pertama itu adalah apa? Kamu tahu? Atau kamu? Masa nggak ada yang tahu apa fungsinya? Nggak ada yang baca buku tadi malam? Pasti baca dong kan? Apa? Iya, fungsi kebijakan moneter itu yang pertama menjaga stabilitas harga-harga. Menjaga stabilitas harga-harga. Yang kedua apa? Kamu tahu? Atau kamu? Kamu. Siapa yang tahu? Yang kedua itu adalah apa? Menjaga stabilitas apa? Menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kesempatan kerja. Meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir siapa yang tahu? Yang terakhir siapa yang tahu? Apa? Kebijakan apa? Salah. Yang keempat apa? Kamu tahu atau kamu? Yang keempat itu apa? Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Memperbaiki posisi perdagangan dan pembayaran. Inilah 4 fungsi dari kebijakan moneter. Sampai sini paham? Sampai sini paham ya? Oke, sebelum kita lanjut, oke? Udah paham kan? Jadi yang ibu jelaskan ini udah pada paham kan sampai sini? Nanti ibu lanjut tapi nggak jelas, tapi nggak mengerti. Mengerti? Wah, pintar-pintar sekali. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke instrumen kebijakan moneter. Siapa yang tahu ada berapa instrumen kebijakan moneter? Ada berapa? Instrumen kebijakan moneter. Ada berapa instrumen kebijakan moneter? Ada 2. Pintar. Apa saja? Siapa yang tahu? Apa saja instrumen kebijakan moneter itu? Kalau 2 apa saja? Siapa yang tahu? Kamu? Apa? Tight money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Easy money policy. Itu yang kedua, yaitu kebijakan uang longgar. Apa itu kebijakan uang ketat? Atau apa tadi? Tight money policy. Apa itu? Kamu tahu? Atau kamu? Ya, apa? Adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Itulah dari kebijakan uang ketat. Yang kedua itu kebijakan uang longgar itu apa? Apa kamu? Atau kamu? Oh, kamu lagi pintar sekali kamu. Apa? Kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Pintar sekali dia kan? Makanya dibaca bukunya agar seperti dia. Oke? Sampai sini paham kan? Sebelum kita masuk ke kebijakan
fiskal. Sudah paham sampai sini semua? Ini sudah paham? Udah dicatat semua? Iya? Udah dicatat? Nah, pintar. Berarti sebelum ibu suruh kalian sudah melakukannya. Oke. Sampai sini dulu kebijakan moneter. Sekarang kita masuk ke kebijakan fiskal. Oke, sekarang kita lanjut ya, yaitu tentang kebijakan fiskal. Moneter tadi udah siapkan, udah paham. Sekarang kita masuk ke kebijakan fiskal. Kita masuk ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Siapa tahu apa itu kebijakan fiskal? Ada yang tahu apa itu kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Kamu? Kamu? Atau kamu? Apa kebijakan fiskal? Apa? Ya, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Itulah kebijakan fiskal. Udah ngerti kan apa pengertian dari kebijakan fiskal? Untuk memperbaiki pengeluaran dan penerimaannya, ya kan? Sekarang kita masuk ke peran. Peran. Apa peran dari kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Peran kebijakan fiskal itu yaitu mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Salah pintu. Sekarang kita masuk ke peran kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal apa? Ada yang tahu? Peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu berperan dalam mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Itulah peran kebijakan fiskal. Udah, sekarang kita masuk ke fungsi. Kita sekarang masuk ke fungsi. Fungsi kebijakan fiskal itu ada berapa? Ada 4. Sama kan? Kayak fungsi kebijakan moneter ada 4 juga ya? Iya kan? Sekarang kita masuk ke fungsi kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal. Oke, sekarang kita masuk kebijakan fiskal. Siapa yang tahu apa itu kebijakan fiskal? Ada yang tahu apa itu kebijakan fiskal? Ya, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Itulah yang dimaksud dari kebijakan fiskal. Sekarang kita masuk ke peran kebijakan fiskal. Peran dari kebijakan fiskal yaitu berperan dalam mengusahakan peningkatan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusahakan atau menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Sekarang kita lanjut ke fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal itu ada 4. Ada yang tahu apa saja itu fungsinya? Ya, apa? Fungsi apa? Kamu? Fungsi alokasi. Yang pertama itu fungsi alokasi. Yang kedua apa? Fungsi apa? Fungsi distribusi. Iya, pintar. Yang ketiga apa? Kamu apa? Fungsi apa? Gak tahu dia. Kamu? Fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas. Yang terakhir apa? Fungsi
pembangunan. Inilah 4 fungsi kebijakan moneter. Inilah fungsi kebijakan fiskal. Dan ngerti kan dari pengertian kebijakan fiskal, peran dan fungsi. Oke, sekarang yang terakhir ya, yaitu instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal. Siapa yang tahu berapa instrumen kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ada berapa? 2. Apa aja itu? Coba sebutkan. Coba kamu apa? Sistem perpajakan. Yang kedua apa? Sistem apa? Kamu. Masa kamu dari tadi tidak tahu? Apa? Satu lagi. Sistem atau apa? Bukan sistem lah kan? Apa satu lagi? Politik anggaran. Apa itu sistem perpajakan? Yaitu suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Sedangkan politik anggaran itu apa? Perbandingan nilai penerimaan dan pengeluaran. Sampai sini paham? Paham semua ya? Paham dong semua? Ibu kan sudah menjelaskan secara singkat dan jelas. Paham ya? Sudah dicatat kan ini semua? Sudah dicatat itu kebijakan fiskal, perannya, fungsinya, dan instrumennya. Oke? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini yang sebagai sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, yang menjadi tugasnya itu adalah apa? Apa tugasnya tadi? Kan tadi Ibu tidak menjelaskan fungsi dari kebijakan moneter. Kan fungsinya itu ada 4. Itu menjadi tugasnya ya. Apa? Cari penjelasan dari keempat itu. Dan yang kedua itu tugasnya ini. Fungsi kebijakan fiskal. Sama ya. Ini kan ada 4. Ibu juga tidak menjelaskan keempat ini. Jadi jelaskan kalian. Tugasnya ada 2 ya. Sampai sini paham kan? Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Amin. Oke, sebelum pulang, semoga kita selalu dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sampai jumpa. Selamat siang.